Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika wajib. Kita hari ini masih akan belajar lanjutan dari materi kemarin, yaitu mengenai trigonometri. Tentu saja masih bersama Bu Os di sini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Oke, langsung saja kita perhatikan baik-baik materi yang sudah Bu Os berikan pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, perhatikan Bu Os punya segitiga A, B, C, ya, siku-siku di C. Maka di sini adalah A kecil, B kecil, C kecil. Nah, perhatikan baik-baik. Kemarin ini sudah Bu Os bahas di pertemuan yang sebelumnya, jadi pastikan kalian masih mengingat apa yang sudah Bu Os berikan. Nah, gambar ini, ya, jadi diingat bahwa A kecil adalah sisi di depan sudut A besar ini. Kemudian C kecil adalah sisi di depan sudut C besar, dan kemudian B kecil adalah sisi di depan sudut B besar. Ya, untuk mengetahui sisi-sisi tersebut jangan lupa bahwa kemarin sudah dibahas juga, yaitu mengenai aturan Pythagoras, ya. Nah, kalau huruf kecilnya seperti ini, maka ketika mencari A itu adalah akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat, kemudian B itu akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat, kemudian jika kita mencari C, maka akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat ya, kalau A sama B ini di gambar ini kan tegak semua. Nah, maka di sini bentuknya pasti pengurangan. Kemudian kalau kita cari sisi terpanjangnya atau yang C, ataupun nanti menggunakan huruf apapun, maka dia adalah sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi tegak yang satunya lagi dikuadratkan. Seperti itu ya. Ingat, jangan dihafalkan hurufnya. Adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi terpanjang. Ingat ya, pastikan untuk mencatat atau di screenshot atau bagaimana caranya agar kalian bisa memahami dengan baik. Nah, sin adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi terpanjang. Maka dari gambar ini, kalau kita lihat, sin B itu sama dengan B per C. Nah, sisi depan sudut dibagi sisi terpanjang. Oke, B per C. Lanjut. Kemudian cos adalah perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi terpanjang. Maka dari gambar tersebut, cos beta itu sama dengan sisi samping sudut adalah A, sisi terpanjang adalah C. Kemudian tangen adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Maka dari gambar tersebut, tan beta itu sama dengan B per A. Nah, dasarnya adalah ini. Jadi sin itu sisi depan sudut dibagi sisi terpanjang, cos beta itu sisi samping sudut dibagi sisi terpanjang, kemudian tan beta itu sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Oke ya, poinnya ada 1, 2, 3. Tak ulangi di sini. Tak ulangi di sini ya. Ini A, ini B, ini C.
Jadi sisi depan sudutnya B ini tadi itu kan di sini B kecil, di sini C kecil, di sini A kecil ya. Nah, sin itu singkatnya menjadi depan dibagi miring. Kalau cos itu samping dibagi miring, kalau tan itu depan dibagi samping. Ini. Jadi kalian harus ngerti ini. Oke ya, ini adalah singkatan agar memudahkan kalian dalam menerapkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke ya, sin demi cos sami tan desa. Sin depan bagi miring, cos samping bagi miring, tan depan bagi samping. Ya, apapun hurufnya nanti di sini kamu pegang ini, sin demi cos sami tan desa. Oke, kita lanjut ke contoh soal biar kalian lebih paham. Nah, perhatikan ini. Bu Os punya segitiga A B C, siku-siku di C dengan AC ini adalah 6 cm, CB 8 cm. Nah, kita harus mencari AB ya. AB ini siapa? AB ini adalah C kecil. Iya tidak? Iya ya. Maka AB sama dengan, tak tulis di sini aja ya, sama dengan akar dari, kalau kita cari yang ini maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ambil dari ini dan ini. Lanjut, maka sama dengan akar dari 36 ditambah 6 4, maka akar dari 100, maka hasilnya adalah 10. Nah, yang ditanyakan adalah sin alfa. Alfanya ada di sini. Kalian fokus ke sini. Jadi ini bisa diganti apa saja ya. Enggak mesti alfa, enggak mesti beta, enggak mesti gimana. Ini bisa juga ditulis sin B gitu. Oke ya. Tadi sin demi cos sami tan desa. Nah, kita tentukan dulu depan sudutnya yang mana, samping sudutnya yang mana. Ya, kamu fokus ke sudut yang ini. Yang ini. Depannya sudut adalah ini. Dia depannya, kemudian ini adalah sampingnya, kemudian 10 ini adalah mi. Sin tadi demi, maka depan miring, depannya adalah 6, miringnya adalah 10. Oke, sin demi. Sekarang cos sami, maka sampingnya adalah 8, miringnya adalah 10. Oke, kemudian tangannya adalah desa, maka sama dengan depannya adalah 6, sampingnya adalah 8. Oke, paham ya? Ingat, sin demi cos sami tan desa. Kita ke contoh soal yang kedua. Sama, segitiganya masih seperti ini. Kemudian tetapi sekarang yang belum diketahui adalah sisi yang ini. Maka yang ini dicari dengan akar dari ini kita cari yang tegak ya, berarti yang miring dikuadratkan dikurangi yang tegak dikuadratkan, berarti akar dari 25 dikurangi 9 sama dengan akar dari 16 yaitu 4. Kemudian sama seperti tadi, yang ditanyakan adalah sin alfa. Alfanya ada di sini. Nah, ini
ini adalah yang ditanyakan. Maka kita tentukan dulu depannya alfa adalah 3, sampingnya ini adalah mi. Sin alfa demi, maka depan miring 3 dibagi 5. Oke. Cos alfa sami, maka sama dengan 4/5. Kemudian tan alfa adalah desa, maka sama dengan 3 dibagi 4. Nah, caranya adalah seperti itu. Bu Os punya segitiga siku-siku ABC, dia siku-siku di B, perhatikan. Nah, di sini ini 2, di sini 3. Oke. Yang ditanyakan adalah sin C, cos C, dan tangen C. Ini nanti hasilnya berapa? Nah, kalau seperti ini intinya tetap kita cari sisi yang belum diketahui, maka kita cari dulu menjadi akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Maka dia akar 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 2 kuadrat adalah 4, yaitu akar 5. Oke. Lalu kalian harus fokus ke sudut yang ditanyakan. Sudut yang ditanyakan di sini adalah C. Maka lalu kalian pasang begini agar kalian bisa menentukan depan, samping, miring. Maka ini adalah depan sudut C, iya kan? Kemudian ini adalah miringnya, kemudian ini adalah sampingnya. Oke, maka kita langsung bisa mencari bahwa sin C itu, ingat kembali, demi, maka depannya adalah 2, miringnya adalah 3. Oke, kemudian cos C itu sami, maka sampingnya adalah akar 5, miringnya adalah 3. Kemudian tan C itu sama dengan desa, maka sama dengan depannya adalah 2 dan sampingnya adalah akar 5. Ketika bentuknya akarnya ada di bawah atau sebagai penyebut, maka dia masih bisa dirasionalkan menjadi 2 akar 5/5. Jadi ini dikalikan dengan akar 5, maka akan menjadi seperti ini. Cara gampangnya, 2 akarnya naik ke sini 2 akar 5, yang bawah akarnya hilang. Oke, paham ya? Lagi, misalkan ini. Nanti kalian gambarnya pakai penggaris ya. Misalkan begini, ini misalkan 4, di sini adalah 5. Oke, seperti itu ya. Yang ditanyakan ini segitiganya adalah A, B, C. Jadi kalian jangan bingung walaupun ini gambarnya dibolak-balik ya. A, B, C, siku-siku di B, di sini 4, ini 5, maka kita pasti cari ini dulu. Maka sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat adalah 16 ditambah akar dari 5 kuadrat ini adalah 25, maka hasilnya adalah akar 41. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, tidak usah disederhanakan. Kalau masih bisa disederhanakan, disederhanakan. Nah, yang ditanyakan sekarang Bu Os kepengen kalian mencari sin A, cos A, dan tan A.
maka kalian harus fokus ke sudut A. Sudut A adalah A besar ini, maka kita buat seperti ini sebagai tanda. Nah, siapa depannya sudut A? Maka depannya sudut A adalah ini. Iya kan? Maka ini depannya. Kemudian ini adalah sampingnya, kemudian ini adalah miringnya. Maka sin demi berarti depan dibagi miring, depannya adalah 5, miringnya adalah akar 41, maka sama dengan 5 akar 41 dibagi 41. Oke. Kemudian cos alfa, cos A nya ini adalah samping dibagi miring, sampingnya adalah 4 dibagi miringnya adalah akar 41, maka 4 akar 41 dibagi 41. Kemudian tan A adalah depan dibagi samping, maka depannya adalah 5, sampingnya adalah 4. Oke, selesai. Caranya adalah seperti itu. Jadi langkah pertama adalah jika ada salah satu sisi yang belum diketahui, maka cari dulu dengan menggunakan Pythagoras, kemudian fokus ke sudut yang ditanyakan, kemudian tentukan depan sudut, samping sudut, dan miringnya. Ini yang sudah Bu Os contohkan. Nah, setelah sin, kos, dan tangen, kita akan melanjutkan dengan ini. Jadi ada sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Oke. Kalau sin tadi depan dibagi miring, kos tadi samping dibagi miring, tan tadi adalah depan dibagi samping. Nah, kosekan ini adalah kebalikannya dari sin, maka dia miring dibagi depan, kemudian sekan itu adalah kebalikannya kos, maka miring dibagi samping, sedangkan kotangen adalah kebalikannya dari tangen, yaitu samping dibagi depan. Nah, jadi kita sudah punya 6 rumus ini. Contohnya saja begini. Misalkan ini di sini 3, 4, 5. Kemudian kamu diminta menentukan sin alfa. Sin alfa tadi depan dibagi miring. Nah, fokus ke sudutnya D. Ini D, ini mi, ini sa. Maka depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Ini sin demi 3 dibagi 5. Kalau kamu diminta mencari sekan alfa, ini rumusnya apa? Mi dibagi sa. Mi-nya adalah 5, sa-nya adalah 4. Kemudian kalau diminta mencari kotangen alfa, rumusnya adalah samping dibagi depan, maka 4 dibagi 3 dan seterusnya. Pastikan kalian untuk mencatat 6 ini ya, jadi nanti akan lebih mudah dalam menerapkannya dalam penyelesaian soal seperti itu. Pertemuan kali ini dulu yang Bu Os berikan, kemudian silahkan kalian mengerjakan latihan soal ini. Ada 2 gambar, kemudian kalian diminta menentukan sin alfa, kos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Perhatikan langkah pertama adalah mencari
salah satu sisi yang belum diketahui dengan Pythagoras, kemudian fokus ke sudut yang ditanyakan, ditandai, kemudian tentukan depannya, sampingnya, dan sisi miringnya, kemudian tentukan nilai dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen alfanya. Demikian yang bisa Bos berikan. Jika ada pertanyaan silahkan Bos pasti fast respon, jangan diam saja karena itu akan merugikan kalian sendiri. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.